Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, Bapak Arifin, dan lain-lain, Pak mantan RT juga. Jadi kalau ada orang meninggal, apa Pak yang kita ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah cukup begitu? Harus ada tambahnya. Tambahnya apa Pak? Alhamdulillah, kita masih belum dipanggil sama Allah. Masih ada waktu, ada kesempatan. Jadi setiap musibah itu harus diambil pelajarannya. Nah, pelajaran paling mudah ketika ada orang wafat, kita harus menambah lagi syukur kita karena kita masih diberi kesempatan. Masya Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, emang ini sambil makan harus pelan-pelan biar masuk. Oke ya. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa yang kita inginkan ketika kita nanti didatengin malaikat maut? Nah, apa yang kita inginkan? Apakah makanan yang banyak? Tidak. Harta yang banyak? Enggak bisa untuk nyuap malaikat. Yang kita inginkan waktu itu, entah kapan ya, kita berdoa, masih agak lama dikit lah gitu ya. Waktu itu kita inginkan kita dalam keadaan husnul. Kita lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi zikir, ya, lagi sabar diomelin istri, ya, lagi tenang, nggak termakan fitnah, ya. Sabar, tetap yakin akan kesembuhan ketika diuji sakit. Itu semuanya husnul khotimah. Lagi bekerja mencari nafkah, meskipun digoda teman kerjaan kanan kiri, tapi tetap bertahan dengan kebaikan, dengan istri tercintanya. Itu husnul khotimah insya Allah. Yang repot ketika malaikat mau datang, nah kondisi kita su'ul khotimah. Itu yang menakutkan. Ya Allah. Yang hadir di sini nih ya Allah, akhirkan kami semua nanti husnul khotimah. Oh, Masya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dengan akhir yang baik. Jangan kau akhirkan kami dengan akhir yang buruk. Masya Allah. Apa yang kita lakukan Pak? Biar akhir kita ini baik. Karena kan kadang-kadang kita sudah baik digoda, akhirnya kalah, ikut deh jadinya. Padahal kita inginnya akhirnya baik. Sedangkan kita tidak tahu kapan akhir yang baik itu. Kapan malaikat datang. Maka kita harus lakukan cara-cara ini. Langkah-langkah. Agar ketika malaikat mau datang dan kondisi kita lagi digoda orang untuk berbuat negatif, kita tolak. Kita jadi ingat Allah. Kayak Nabi Yusuf dulu loh Pak. Siapa yang goda Nabi Yusuf? Zulaikha, cantiknya Masya Allah. Nah, itu masih masuk akal. Kadang yang goda lebih jelek daripada istri kita, ya, masih tergoda juga. Astagfirullahaladzim. Nah kalau Nabi Yusuf ya lumrah gitu. Meskipun lumrah, Nabi Yusuf tidak tergoda. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, untuk bisa menghadirkan ini akhafullah, itu ada langkah-langkahnya. Nggak dibiarin aja. Orang mau kita mau pengajian ini aja. Tadi saya tanya Mas Adi hari ini tadi kerja.
Enggak Pak Ustaz, nah, ini mau nyiapin ini. Loh, iya kan? Nah, mau ada pengajian aja nggak kerja, nyiapin ini loh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini padahal pengajian. Lah ada nanti pengajian yang lebih besar lagi. Apa itu? Datangnya malaikat maut itu. Nggak tahu nanti kita bisa jawab enggak, ya? Kita nggak tahu, serba nggak tahu. Kalau serba nggak tahu, bukan berarti nggak ada langkah, nggak ada jalan. Dikasih tahu sama Allah jalannya, langkahnya dikasih tahu. Tapi sayang kadang kita ndablek, ya. Kadang kita tidak mau tahu, kadang nggak mau jalanin. Nah, sebelum saya kasih tahu nih, kira-kira kita mau nggak ketika nanti malaikat mau datang, kondisi kita siap? Loh, mau ya? Beneran mau? Masya Allah. Nah, kalau nggak mau ya naudzubillah. Ya parah tuh. Nah, parah nih, parah gitu kan biasanya. Masya Allah. Nah, ada caranya. Dan yang menyampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan saya. Oh, saya juga belum didatangin, ya kan, sama malaikat maut. Dan harapannya nanti dulu lah gitu ya. Nah, kalau sudah kiranya udah cukup banyak pahala, ya tetap akan kurang. Oh, manusia itu kalau dikasih tahu, dikasih satu minta lagi satu yang lain, ya, one more, gitu. Satu lagi lah, gitu kan. Masya Allah, ya. Nah, kalau kita ingin akhir kita nanti husnul khotimah, maka kita diajarkan langkah-langkahnya. Dipastikan, insya Allah kalau kita lakukan langkah-langkahnya, pasti malaikat maut mendatangi kita, kita dalam keadaan yang husnul khotimah, yang baik. Oh, pas makan, sebelum makan sudah baca bismillah, itu baik. Habis makan, habis minum, alhamdulillah, itu husnul khotimah. Nah, yang repot, habis makan, habis minum, nenggak yang lain, nah itu dia. Ya, ya, naudzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, langkahnya ada 4. Semuanya dalam Al-Quran. Ya, semuanya dalam Al-Quran. Dasarnya apa? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, takwa itu di mana? Kenapa kok menanyakan tentang takwa? Karena Bapak yang dirahmati Allah, orang ini kalau dikasih takwa sama Allah, rezekinya dibuka di dunia, alhamdulillah. Masalahnya diselesaikan sama Allah di dunia ini, alhamdulillah. Kalau dikasih takwa, hidupnya lapang, nggak sempit. Kalau dikasih takwa, mau dapat musibah seberat apapun masih tersenyum, optimis. Enggak meraung-raung, meratapi nasib. Itu kalau dikasih takwa. Sahabat ini bertanya, kenapa kok begitu hebat namanya takwa itu? Sampai untuk mempertahankan dalam hidup kita 1 bulan penuh diisi puasa, namanya puasa Ramadan, agar takwa itu ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tadi. Jadi takwa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semuanya kenikmatan diberikan dunia. Di dunia, kemudahan rezeki, persoalan masalah selesai, hidupnya jadi lapang, bahagia, bisa tidak mudah tergoda, semuanya di dunia. Dan ada satu yang di akhirat, yaitu diampuni dosanya oleh Allah. Ya kalau diampuni ya tempatnya di surga. Alhamdulillah. Rasul ditanya, di mana ya Rasul takwa itu? Maka Rasul menjawab, at-taqwa hahuna. Begini, lihat. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Rasulullah menunjuk ke arah dada beliau 3 kali ketika ditanya di mana tempat takwa itu. Masya Allah. Jadi takwa itu di dalam dada, Mak. Nah, di hati kita ini. Agar itu tetap bertahan, nggak bisa didiemin meskipun tempatnya di dalam nggak kelihatan, tapi yang memberitahukan adalah perilakunya.
Maka harus ada langkah-langkah yang diambil, yang kita perlu lakukan setiap hari. Karena kita tidak tahu kapan nanti malaikat maut menjemput kita. Sehingga ketika kita dicabut oleh malaikat dalam kondisi mempunyai takwa di dalam hati kita, namanya husnul khatimah. Ya, sudah siap menerima langkah-langkah dari Allah Subhanahu wa taala? Siap. Dari Al-Qur'an ini, ya. Siap dijalankan insyaallah, enggak sulit. Ya, enggak sulit, udah kebiasaan kita sehari-hari. Apa yang pertama? Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, harus percaya kepada yang gaib. Siapa yang paling gaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang gak bisa dilihat oleh mata, karena begitu besarnya. Sampai sholat kita Allahu Akbar, Allah itu begitu besar. Kita kalau mau lihat bumi aja harus naik dulu ke langit pakai pesawat, ya, berhenti dulu di bulan pakai teropong yang hebat. Oh, itu bumi kita itu warnanya apa Pak? Biru ya, biru kayak gundu. Ada yang putih karena kutub utara, kutub selatan, tempatnya salju. Masya Allah. Dari tempat yang tinggi kita baru bisa lihat, itu baru bumi. Dalam satu tata surya dipimpin bintang, nama bintang tata surya kita matahari. Satu tata surya itu hanya satu dari miliaran tata surya yang ada dalam satu galaksi. Satu galaksi itu hanya satu dari miliaran galaksi yang ada di universe ini, di alam jagat raya ini. Masya Allah. Dan semua itu makhluknya Allah, ciptaan Allah. Allah begitu besar, gak mampu kita menyaksikan Allah, tapi kita bisa merasakan wujud zat Allah dalam setiap makhluk ciptaan Allah. Maka kita perlu beriman kepada Allah. Imannya harus jaga terus Pak. Bagaimana cara jaganya? Kita minta Pak. Kita minta pada Allah. Yang gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah kuatkan imanku ya Allah. Ya Allah kuatkan imanku ya Allah. Ketika sholat, habis sholat baca. Atau ketika kita lagi jalan ada yang goda, ya Allah kuatkan imanku. Melihat sesuatu mata kita jadi biru, nah, ya Allah kuatkan imanku. Hijau apa biru? Hijau ya Pak. Oh, hijau. Ya, yang hijau masalahnya udah nggak masuk itu, nggak masuk legislatif, jadi ganti biru. Masya Allah. Itu diminta Pak. Iman itu kita minta, jangan dibiarin. Nah, kalau mau Arab, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang mau teks lain dari para alim ulama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Lah kalau enggak apa, bahasa Indonesia aja, ya Allah kuatkan imanku ya Allah. Coba baca pelan-pelan 3 kali habis sholat sendirian. Waduh, mantep tuh Pak, terasa. Nah kalau baca sambil tengok kanan tengok kiri, mata jelalating kemana-mana susah. Masya Allah. Jadi yang pertama kita minta dikuatkan iman, ya, dikuatkan iman kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena tidak semua yang tidak terlihat itu gak ada. Masya Allah. Yang kedua, ya, wa yuqimuna shalah. Loh, itu. Menjalankan sholat Pak. Jadi bukan hanya minta iman doang, sholat ditinggalin. Cuman 5 waktu kok. Nggak harus ke musola. Siapa tahu karena jauh musolanya kan. Dijauhin bukan jauh. Nggak harus ke musola bila memang masih ingin di rumah, ya, atau khawatir keliru atau apa. Udah nggak apa-apa, sekarang gampang sekali. Tinggal lihat YouTube cara sholat, muncul. Kalau kok berbeda tanya ke saya. Ya, karena kadang-kadang aneh-aneh, ya. Tapi ya banyak benarnya lah insya Allah. Jadi itu, sholat 5 waktu jangan ditinggal, 5 waktu aja. Dan perhatikan, tidak boleh hanya mikirin kita sendiri Pak. Keluarga kita juga diingetin Pak. Kalau punya anak nggak sholat, bangunin. Kalau nggak ini, ya apa, tuangin air biar bangun. Nah yang repot yang nggak sholat malah yang orang tuanya. Gitu ya. Masya Allah. Nah ya pelan-pelan didoain dulu, diingetin. Ya kita dicontohkan dulu, kita nyontohin dulu bahwa minimal kita sholat 5 waktu rutin. Ya insya Allah siapa ya? Ya sholat insya Allah lah.
gitu. Itu ada kok banyak kisahnya. Ya Allah, kenapa aku hanya rutin sholat 5 waktu aja, masalahku kau selesaikan ya Allah. Loh, hanya rutin 5 waktu aja masalah udah diselain sama Allah, apalagi yang lain. Nah, yang pertama, doa minta imannya dikuatkan. Dalam bahasa Indonesia boleh. Yang kedua, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu, meskipun sakit, meskipun sibuk, meskipun bepergian, meskipun keluar negeri, meskipun tugas di luar kota. Gak ada alasan, Pak. Sholat 5 waktu. Masya Allah. Dan yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Berbagi, Pak. Setiap hari. Meskipun sedikit. Meskipun gopek 500 rupiah. Meskipun 1000 kalau berbagi uang. Kalau nggak ada makanan. Kalau nggak ada air. Jadi setiap hari itu, Pak, kita ingat, Pak. Hari ini kita udah berbagi belum ya? Kalau belum, ada uang nih 2000. Udah anak kecil kasih. Ya, misal nih, gitu. Atau nggak ada makanan. Pokoknya setiap hari itu kita pikirin. Sudah ngasih nggak nih? Biasanya kalau mau gampang, Pak, di rumah kita punya celengan sendiri tapi celengan infak. Tulisannya infak. Kalau nggak sempat nulisin nggak ada spidol ya diinget-inget aja infak. Bukan tabungan untuk beli sepatu untuk anak, bukan. Nah, jadi setiap pagi masukin. Kalau sudah terkumpul agak pantas dikasih orang, kasih orang yang butuh tapi nggak minta-minta. Ada orang minta assalamualaikum, kadang gitu. Minta atau yang ngamen, silakan kalau mau dikasih. Tapi saran saya jangan banyak-banyak. Ya. Nah, yang rutin ini di dalam celengan kita di rumah itu, kalau udah sebulan kan kalau sehari 1000 atau 10.000. Kalau sehari 1000 saja, sebulan udah 30.000, Pak. Itu tuh sangat bermanfaat tuh 30.000 tuh. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang anaknya sepatunya udah rusak-rusak. Tapi jangan pilih-pilih, janda muda yang dicari. Nah, itu yang repot. Gitu ya. Nah, kalau mengkhawatirkan seperti itu, istri kita suruh. Nih, Mah, nih, tolong kasihkan sana. Ya, ada apa, Mak? Udahlah, atas namamu aja, nggak usah sebut-sebut papa. Wah, misalnya, contohnya gitu. Gitu ya. Ya. Jadi, pertama kita minta iman dikuatkan, doa dalam hati maupun di lisan. Kedua, sholat 5 waktu jangan pernah putus setiap hari, Pak. Yang ketiga, infak, Pak. Ya, berbagi tadi. Bisa makanan, bisa air, pokoknya tiap hari. Ya, nggak harus kaya dulu, nggak. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran fisarra wa dharra. Jadi berbagi itu, Pak, dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, kita biasakan kalau misalkan dibagi orang, misalkan ini kok bagi pisang gitu, kita hargai. Tahu Gus Bah kan, Pak? Gus Bah itu Masya Allah, beliau bilang kalau karena masih di pesantrennya kan masih agak di kampung gitu. Kadang-kadang ada orang nggak punya, itu ngasih salam tempel, Pak. Nah, karena menghargai, misalkan salam tempelnya itu isinya 50.000, diterima, terus dikasihkan sama istrinya, disuruh nandain siapa tadi yang ngasih. Kemudian setelah 1 minggu itu disuruh ganti, nganterin istrinya ke rumah tersebut 100.000, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena orang nggak punya, dia membutuhkan sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita rutin tiap hari 1000, udah luar biasa tuh, Pak. Ya, lingkungan RT kita jadi makmur, insya Allah. Jangan RT jauh dulu. Wah, tapi di sana anak yatim, Pak Ustaz. Ya yatim tapi emaknya masih muda, kerja lagi. Ya, nanti kirain macam-macam. Sini aja dulu di RT kita. Misal. Nah ini ya 3. Nah yang keempat terakhir nih. Nah kalau terakhir udah mau selesai nih kita. Ya, yang keempat itu ada di surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, Pak. Oke ya, saya ulang. Yang pertama kita harus minta pada Allah
agar iman kita ditempelin terus. Jangan sampai malaikat cabut kita kafir, naudzubillah. Jangan sampai. Yang kedua, sholat 5 waktu jangan ada yang bolong, Pak. Itu ya. Nggak usah malu, kita udah pada tua. Sudah tua ya? Nggak usah, justru kita harus malu karena sudah tua. Kalau nggak sholat. Yang kedua itu. Yang ketiga, berbagi. Meskipun cuma makanan sedikit, berbagi. Sedikit, tapi usahakan tiap hari. Caranya yang paling mudah tadi, buat celengan sendiri di rumah, tulisi infak, khusus untuk infak, setelah 1 bulan baru dikasihkan, karena isinya biar agak banyak. Nah, oke. Yang keempat, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ini nomor 4 nih. Sabar itu apa, Pak? Sabar itu bertahan. Sabar itu survival. Kalau survival bertahan bukan diem, Pak. Bertahan itu mencari kekuatan untuk bisa eksis hidup. Nah, orang sabar itu bertahan, tidak melakukan kemaksiatan, digoda sebesar apapun godanya. Itu sabar, Pak. Orang bertahan meninggalkan kemaksiatan, sabar. Bertahan menjalankan kebaikan yang diperintahkan Allah, sabar. Bertahan ketika dikasih musibah, tetap bersyukur padahal dikasih musibah, itu sabar. Ya. Jadi sabar itu bukan diem, bukan. Berusaha, ikhtiar. Tapi kata-katanya jangan nyakitin orang. Gara-gara kita dihina, dimaki-maki, kita balesin. Sabar ada batasnya. Ente udah kelewatan batas. Aku juga bisa. Loh, nggak sabar tuh namanya. Ya, masya Allah. Nah itu wasta'inu bis sabri was shalah. Dan kenapa? Gini, Pak. As-sabr wa shalah. Ini digandeng loh, sabar dan sholat. Artinya apa? Kalau sholat kita rutin 5 waktu, kita mudah, Pak, sabar. Gampang kita sabarnya tuh. Kalau kita sabarnya kuat, pasti sholatnya rutin. Nah itu udah satu paket. Siap-siap, Pak. Biasanya pertama habis dapat ilmu begini, nyampe rumah diuji kesabaran kita. Diomelin lah, atau mungkin anak kita apalah begitu. Itu biasa. Berarti masuk, Pak Eko. Masuk ilmunya ini, langsung dipraktekkan. Gitu. Saya pernah ngisi di Pondok Ranjil Lestari dekat rumah Pak Lurah itu. Ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu, kalau suaminya ada kekurangan-kekurangan, gitu ya, kadang-kadang lola, tell me, atau jengkelin, ingat, Bu, itu rezeki. Wah, protes ibu. Rezeki dari mana, Pak Ustadz? Begini. Karena suami kita banyak kekurangan, maka tugas kita seperti pakaian yang menutupi kekurangan, menutupi aurat. Maka kita melengkapi kesempatan untuk berpahala karena kita melengkapi kekurangan suami kita, itu pahala. Itu rezeki yang luar biasa. Ya, udah. Jadi kalau suaminya datang marah-marah, misalkan capek apa, kita lupa buatin kopi, jangan ditanggapi, Bu. Yang sabar aja. Wah, oke. Udah selesai tuh. Kalau ada masalah, ambil wudhu sholat, Pak. Ya, nggak harus nunggu duhur dulu. Ya Allah, lama banget duhur nih. Gue padahal mau minta pada Allah. Nggak usah nunggu duhur. Ambil wudhu, segera sholat. Segera sholat. Sholat apa? Hajat. Minta, ya Allah, selesaikan masalah ini, ya Allah. Gara-gara pinjol, ya Allah. Sudah buru-buru hidup jadi nggak tenang, ya Allah. Selesaikan masalah, ya Allah. Nah kalau RT 2 kita ini udah janda nanti apapun nggak mempan. Nah, ya Pak ya, yang nggak mempan, ya. Gitu. Di RT lain sih mempan, di kita aman lah, insya Allah. Ya. Ama ada pamul. Insya Allah. Ya. Kita biasakan, Pak ya. Ada anak mau ujian. Kayaknya anak ini kok panik banget, ya Allah, mau ujian. Coba ambil wudhu sholat. Setelah itu minta pada Allah, ya Allah, berikan ketenangan pada anakku yang mau ujian. Setelah itu bilang, nak, sabar nak. Allah Maha Kuasa, nak. Kalau kamu nggak bisa jawab, bilang ke Allah, ya Allah, tolong aku. Ya, gampang.
Insya Allah itu caranya. Ya, jadi nggak ada yang nggak ada solusi. Kalau kita dekat dengan si pembuat masalah kehidupan kita, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat takdir ini Allah. Karena kadang-kadang kalau kita sebut masalah selalu negatif. Padahal enggak. Masalah itu macam-macam. Ya. Dan ada kode etiknya dalam Islam. Masalah itu apa? Ma khalaqta hadza batila, tidak ada ya Allah yang kau takdirkan atas kami sia-sia. Enggak ada yang sia-sia, Pak. Enggak ada. Meskipun ada orang yang mengecewakan kita, enggak ada yang sia-sia. Ada rahasia di balik itu. Kalau kita yakin, kita dikasih tunjuk oleh Allah. Kalau kita kembalikan semua pada Allah, kita dikasih berkahnya, hikmahnya, pelajarannya, solusinya. Tapi syaratnya apa? Tadi dijalanin. Doa, minta pada Allah, imannya dikuatkan. Sholat 5 waktu, jangan pernah bolong. Berbagi setiap hari, meskipun cuma 1.000. Kalau nggak ada ya 100 rupiah lah. Pokoknya buat amalan rutin tiap pagi. Insya Allah, Pak. Ya. Kalau itu dipraktekin, Masya Allah dasar. Dasarnya banyak. Ya, dasarnya banyak. Kita nggak usah terlalu banyak dalil. Yang penting dikerjakan. Nah itu yang penting. Dalilnya hafal 1 kilo tapi nggak ada amalnya. Naudzubillah. Nah, oke ya. Jadi yang keempat apa? Wasta'inu bisobri washolat. Terus sabar, Pak. Dengan cara apa? Sholat. Jadi sabar kita itu dengan cara sholat. Ada masalah, ambil wudhu sholat. Kayaknya ya Allah sedih banget, sedih banget. Jangan sedih, Pak. Ada Allah. Ambil wudhu sholat. Nah, kalau itu sering kita lakukan, Pak, menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah. Akhirnya nanti ketika malaikat maut menjemput kita, kondisi kita dalam kebaikan. Ya, habis ngaji, dengerin ceramah, kemudian diamalkan, di rumah baca Quran, tidur bablas. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah husnul khatimah. Ya. Oke, semoga Allah merahmati kita. Semoga pertemuan ini nanti bisa diamalkan ya, pelajaran-pelajarannya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.